Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, ketemu lagi di video praktikum mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Kali ini kita di pertemuan ke-6 ya. Nah, kita pertemuan ke-6. Hari ini kita membahas tentang Basic Driving Direction dan API Direction. Jadi dua hal ini sebenarnya saling berelasi. Bedanya adalah kalau yang basic ini nanti berhubungan dengan data ya. Kalau ini bisa customize seperti itu. Jadi datanya bisa customize kalau yang API Direction. Kalau yang basic driving, datanya sudah tersedia di database Mapbox seperti itu. Tapi sebenarnya kedua istilah ini apa sih sebenarnya? Nah, itu nanti akan saya jelaskan sedikit di sini ya. Nah, kemudian nanti kita langsung praktek saja. Oke, untuk yang pertama adalah nah ini ya, fitur driving direction. Jadi sebenarnya driving direction itu adalah sebuah fitur di mana peta ya, terutama di sini Mapbox ya, karena kita studi kasusnya menggunakan Mapbox. Sebuah peta yang dapat menentukan direction atau arah atau rute ya kita nyebutnya dari sebuah titik tertentu ke titik yang lain. Jadi dari titik A ke titik B ya, pada kontrol yang tersedia. Jadi driving direction nanti itu sudah ada formnya ya. Jadi form pengisian antara titik A dan titik B dengan rute berdasarkan jenisnya. Jenisnya antara lain bisa traffic, bisa driving, jadi mode mengendarai kendaraan bermotor, kemudian walking, berjalan kaki, dan cycling. Jadi fitur driving direction ini adalah fitur bawaan dari Mapbox ya. Nanti biasanya muncul di sebelah pojok kiri atas nanti seperti itu. Jadi nanti kita bisa nyoba ya. Tapi kelemahan dari fitur ini adalah jika data yang kita cari atau lokasinya tidak tersedia di database Mapbox, maka di form pencarian di fitur driving direction itu tidak muncul. Otomatis kalau tidak muncul maka tidak akan bisa dilakukan ya. Nanti bisanya adalah kita menggunakan yang API direction. Jadi API direction itu custom, bisa custom, datanya dari kita sendiri, kita tinggal masukkan ke API-nya. Jadi nanti langsung bisa dijalankan ya. Jadi API itu nanti akan menghasilkan sebuah data mentah berupa data JSON ya, seperti yang kita pelajari di mata kuliah mobile programming untuk data JSON ya, dan API, bahasan API seperti itu. Oke, untuk fitur driving direction itu seperti ini ya, nanti cukup mudah, kita tinggal menambahkan map ini, jadi function ini. Otomatis nanti akan muncul semacam form bawaan dari Mapbox ya, nanti akan di sebelah pojok kiri atas. Ini karena top left ya, pojok kiri atas. Kalau ingin diganti ya bisa diganti di sisi sini nanti. Jadi nanti akan muncul fiturnya, nanti kita bisa coba itu ya. Oke, untuk direction API, jadi ini nanti untuk yang data custom ya. Jadi direction API adalah sebuah API yang digunakan untuk menentukan data titik koordinat mana saja yang dilalui dari lokasi A ke lokasi B, atau dari titik A ke titik B gitu ya. Data tersebut dihasilkan dari API yang diakses melalui AJAX, jadi Asynchronous JavaScript and XML. Kelebihan direction API dibanding dengan driving direction adalah customize. Jadi direction API lebih dapat digunakan pada lokasi yang diinginkan berdasarkan titik-titik tertentu. Kalau yang tadi yang awal itu data lokasinya harus tersedia di Mapbox ya. Jadi nanti kita menggunakan link API ini dengan catatan bahwa variabel seperti ini akan kita ganti dengan titik yang kita siapkan gitu ya, dengan plus tokennya juga, ini tokennya. Jadi seperti itu. Ini contohnya kalau kita tulis dengan data seperti ini, jadi langsung kita manual API-nya. Jadi ditulis seperti ini caranya. Jadi kita tentukan titik-titiknya, titik mana ke titik mana berpasangan, kemudian kita masukkan tokennya juga seperti ini ya. Oke. AJAX, jadi ini tidak perlu saya jelaskan ya, udah pernah saya jelaskan di video mobile programming. AJAX, jQuery juga karena sama ya, jadi bisa kita skip nanti. Nah ini juga bahasan jQuery sudah ada. Nah ini referensi. Oke, kita bisa langsung mencoba ya. Untuk prakteknya kita membangun dari praktikum terakhir yaitu GIS 4 kalau nggak salah ya. Kita coba dulu lihat.
Jadi kita bangun terakhir untuk geocoder kalau nggak salah, praktikum terakhir geocoder. Nah seperti ini ya. Nanti kita hapus ini yang berhubungan dengan geocoder. Jadi kita butuh untuk mapnya ini. Jadi kita butuh untuk mapnya ini. Kita hapusi seluruh fitur yang berhubungan dengan geocoder. Kita bersihkan. Kemudian kita masukkan fitur untuk tadi driving direction ya, sama API direction. Oke. Kita buat dulu ya foldernya GIS5. Kita copy dulu datanya indeks dari GIS4 karena kita nanti modifikasi konsepnya, taruh GIS5 ya, ditempatkan GIS5. Kemudian karena nanti kita membutuhkan kita akan praktek API direction, maka API direction itu butuh ajak. Sedangkan ajak butuh file jQuery seperti itu ya. Jadi kita butuh file jQuery juga. Saya ambil dari sini aja lah. Ini ada jQuery. Saya bisa copy ke sini. Ini GIS4 ya, ke GIS5 sorry. GIS5 kita copy ajak jQuery-nya ke sini. Jadi file jQuery. Kalau enggak punya silakan cari di e-learning ada ya untuk file jQuery, atau kalau bisa download yang terbaru di Google juga enggak ada masalah. Jadi intinya kita nyiapkan jQuery, nanti kita masukkan ke dalam file index ini ya. Kita includekan ke dalam file index. Kita edit dulu file indeksnya. Kita hapus seluruh fitur yang berhubungan dengan geocoder, termasuk ini ya, ada link geocoder 2 ini saya hapus. Ini juga ada data JS karena kemarin kita menggunakan data custom ya, data JS ini kita hapus. Kemudian ini blok peta tetap ya, karena ini fullnya, ini juga tetap. Kemudian peta coed control untuk geocodernya kita hapus. Kemudian cari data ini untuk menampilkan data looping, ini kita hapus juga ya. Oke, seperti ini. Oke, sudah. Kita jalankan coba ya untuk GIS5 nya. Oh, ternyata ada yang miss. Oh, enggak. Jaringannya aja yang mungkin agak lambat ya. Oke. Di sini ini adalah sintaks standar ya, sintaks standar untuk mapbox ya. Jadi hanya untuk tampil peta, tidak ada fitur apapun di sini karena memang kita sudah hapus seluruh fiturnya. Jadi sesederhana ini ya, sederhana ini. Oke. Kita langsung masuk ke mapbox.com. Kita lihat dokumentasi bagaimana sih cara untuk membuat direction ya di mapbox. Mapbox.com seperti ini. Mungkin jaringannya agak sedikit lambat ya. Saya sign in ya, atau tanpa perlu sign in bisa. Kita langsung masuk documentation saja tanpa perlu sign in, karena pada akhirnya kita tetap butuh dokumentasi saja, tidak perlu login. Jadi dokumentasi tidak perlu kita login ya. Documentation mapbox GLJS seperti ini. Kemudian kita masuk example. Kemudian kita masuk di sini direction, kita lihat direction. Nah ini ya, display driving direction, kita klik seperti ini. Nah ini di sini ada, ini contohnya ya, jadi nanti akan muncul sebuah form seperti gambar ini, muncul seperti ini ya. Jadi ini gimana caranya membuat seperti ini? Maka di sini di sintaksnya kita udah diberi informasi bahwa ternyata kalau kita ingin mengaktifkan fitur driving direction, maka kita butuh dua buah file tambahan ya, seperti dalam kasus geocoder di sini, tapi filenya adalah ini.
Jadi file namanya mapbox.gl direction.js dan mapbox.gl direction.css. Ini kita tambahkan terlebih dahulu. Kemudian kita disuruh untuk menambahkan map.addControl new mapbox direction. Jadi hanya nambah dua file ini dan nambah function ini. Seperti itu aja. Oke, kita tambahkan filenya terlebih dahulu ya. Ini saya copy yang yang filenya itu yang ini ya. Nah, ini kita copy. Kita masukkan ke dalam indeks di sini saja. Nah, seperti ini ya. Jadi di linknya adalah https api mapbox.com mapbox.glJS plugin mapbox.gl direction v versi 4.1.0 mapbox.gl direction.js. Oke, ini yang JS-nya. Kemudian kita akan coba untuk menambahkan yang CSS-nya. Di sini ya link. Nah, seperti ini. Kita copy, kita tempatkan di bawah, kita tata terlebih dahulu seperti biasa ya. Nah, seperti ini. Kurang lebih seperti ini, oke. Jika sudah, kita menambahkan yang map.addControl new mapbox direction ya, access token ini. Kita copy, ini fungsi untuk memunculkan ini form yang pojok ini ya. Kita copy. Kita copy di dalam tag script tapi di luar function yang lain seperti ini ya. Saya tempatkan di sini aja. Seperti ini. Saya copy ke sini bisa. Nah, oke, seperti ini kurang lebihnya. Oke, kita bisa mencoba untuk itunya ya. Kita coba untuk testingnya. Karena memang fitur driving direction bawaan Mapbox itu sesederhana itu ya. Oh, ternyata belum muncul. Ini belum muncul ya. Kita cek kenapa masalahnya. Oke, oh ternyata saya salah untuk variabelnya. Ya, di sini bawaan dari Mapbox itu variabelnya map. Kita tidak punya variabel namanya map. Harusnya diganti petaku ini ya. Kita ganti petaku seperti ini. Simpan, kita jalankan lagi. Nah, seperti ini keluar ya. Semisal saya ingin mencoba untuk membuat rute ya dari misalkan stasiun Jombang. Nah, stasiun Jombang ini ya. Misal ke mana? Kita mencoba untuk ke alun-alun Mojokerto. Ada enggak ya ini ya? Oh, ada ini ya. Tekan. Nah. Oh, ini keluar ya. Ternyata wah, ini jalannya lewat sini. Kita diarahkan lewat, kalau lihat ini sih kita diarahkan untuk lewat jalan tol ya. Nah, ini. Kita ganti ke mode driving. Tetap sama ya. Traffic dan driving kelihatan mungkin tidak ada perbedaan. Kenapa? Karena mungkin data untuk traffic di Indonesia belum seperti Google Map ya. Di luar negeri ini sudah jalan, cuman mungkin di Indonesia belum. Driving hampir sama, kita diarahkan lewat melalui ini sama. Kita bisa lihat, nah ini traffic kita diarahkan lewat sini, tetapi kalau driving diarahkan lewat sini langsung. Walking, bagaimana kalau walking? Oh, ternyata kita diarahkan lewat sini. Kalau jalan kaki dari stasiun Jombang ke Mojokerto ya. Ternyata mungkin kita bisa lihat bahwa ini diarahkan jalan kakinya. Nah, ini rel kereta ya kayaknya. Diarahkan lewat jalan kereta yang paling gampang. Atau cycling coba ya. Kita nyoba untuk cycling. Kita nyoba untuk cycling misal. Oh, sama ya, hampir sama dengan walking ya, cycling bersepeda. Jadi kita diarahkan jalan-jalan kecil di sini. Dan ini juga ada rutenya ya. Ke arah barat, timur ini ada semua, belok kanan ini ada semua. Oke. Nah, oke.
Oke, sampai sini kita sudah bisa untuk yang fitur basic driving direction ya. Nanti kita akan mencoba untuk yang API direction. Oke, tapi nanti kita akan coba untuk beberapa skenario dulu ya. Karena nanti kita akan mencoba untuk 2 titik yang memang di Mapbox tidak ada. Jadi nanti kita coba untuk datanya. Jadi data untuk percobaan API direction sudah saya siapkan di hosting ya. Kemarin kita pakai untuk data ujian. Data UTS kita tes dulu nanti datanya. Saya tes dulu ininya. Jadi saya tempatkan di sini. Ini saya buka saja. Jadi linknya adalah di sini. Saya paste dulu lah. Ini adalah data untuk data JSON-nya ya. Cuman data JSON ini. Di sini adalah strukturnya seperti ini. Jadi ada 5 data. Lokasi pertama adalah Toko Sugianto dengan bujur titik sekian, lintangnya sekian. Jenis petanya satelit, ini enggak, ini hanya data itu aja, data tambahan aja. Tapi yang akan kita baca nanti adalah ini lokasi, nama lokasinya, bujurnya dan lintangnya. Karena ini nanti yang menentukan titik kita dari mana ke mana itu dihitung berdasarkan bujurnya, seperti itu. Konsepnya adalah data ini akan dimunculkan dalam drop down seperti itu. Ini ada 5 data ya. Yang lokasi kedua ini Seblak Mantan dengan bujur sekian dan lintang sekian. Jenis petanya ini juga sama. Jadi datanya ada 5. Ini kemudian lokasi ketiga Bang Fadil Chinese Food. Lokasi keempat toko lantiknya ini. Dan lokasi kelima adalah Nuts Bakery. Nah, ini ada titik-titiknya ya. Jadi nanti kita akan baca data JSON ini ke dalam dropdown gitu ya. Jadi kita siapkan terlebih dahulu untuk ininya. Karena kita akan mengakses data ini, maka link ini harus kita masukkan ke dalam path-nya sini. Nah, kita masukkan di sini ya. Kita masukkan sini. Nah, ini kan kita masukkan di sini linknya ya. Jadi linknya karena itu file JS, maka kita copy dari sini. Kemudian isinya kita ganti. Seperti ini, oke. Kemudian tidak lupa jQuery-nya ya, diakses juga dengan cara yang sama. jQuery-nya tadi di GIS5 ya. Ini ada jQuery, kita copy filenya. Copy biar kita tidak salah untuk ngisi namanya ya. Kadang-kadang hanya kurang 1 huruf aja bermasalah, makanya ini gini. Nah, seperti ini. Tanpa path ya, langsung nyebutkan namanya karena memang filenya dalam satu lokasi atau sejajar dengan indeksnya, sejajar sama yang manggil. Jadi tanpa path, cukup namanya saja disebutkan seperti ini, oke? Kemudian kita coba untuk membuat dropdown ya. Untuk membuat dropdown, kita harus membuat CSS-nya terlebih dahulu ya. Oke. Untuk CSS-nya kita bisa ambil CSS dari praktikum yang ketiga, semisal ini. Kita ambil CSS untuk yang menentukan ini. Nah, ini. Cuman ini kan posisi sebelah kiri, nanti kita bisa pindah sebelah kanan. Jadi ini kita ambil CSS-nya ya untuk menempatkan tombol-tombol seperti ini. Cuman kita tidak menggunakan tombol, tapi kita menggunakan drop down. Nah, di sini ini kita copy, kita lihat CSS-nya seperti apa. Jadi di GIS 3 ya. Kita bisa ambil sintak dari yang praktikum yang lama. Kita ambil CSS-nya aja. Di sini pakai kelas tombol. Ini kita copy aja dulu. Kita paste di dalam tag style-nya ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan ini enggak kita beri kata tombol, tapi misal layout seperti ini aja. Nah, layout gini aja lah. Oke, jika sudah maka kita akan membuat dropdown ya di sini. Kita akan buat dropdown, jadi saya copy aja biar enggak nulis. Di sini misal seperti ini. Jadi saya buat dropdown, select style top
10 ya. Jadi saya ingin 10 pixel dari atas dengan lebar 300 pixel. Kelasnya tombol, tadi tombol ini layout ya. Jadi kelasnya layout. Ini berbasis kelas ya. Ingat pelajaran CSS, jadi ini berbasis kelas, maka efek ini akan ditaruh di sini dengan ID blok tempat gitu aja, blok tempat 1 ini aja misalkan. Oke, select seperti ini. Kita coba terlebih dahulu untuk yang GIS 5 muncul ya, tapi di baliknya ini, di balik layout ini, karena ini posisi masih sebelah kiri. Kita coba untuk sebelah kanan, kita pindah sebelah kanan. Sebelah kanan berarti ini leftnya ini diganti right. Kita coba. Nah seperti ini ya. Kalau kita klik belum ada datanya ya, karena memang kita belum punya mekanisme looping yang mengambil data dari database kan, seperti itu. Oke, ini ya, kita belum punya mekanismenya, jadi kita nanti skip nanti aja. Kemudian berikutnya dropdown yang kedua sebenarnya. Kita cek dropdown yang kedua. Kita copy sama persis seperti ini. Topnya bukan lagi 10 pixel ya, karena kalau 10 pixel maka dia akan bertumpuk dengan yang sebelumnya. Kita ganti misal 60. Kemudian widthnya sama, kelasnya sama, ID-nya beda, blok tempat 2 seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita refresh, muncul ya, ini sini muncul. Oke, sekarang kita coba untuk yang tombolnya. Jadi konsepnya adalah saya milih titik A, lokasi pertama ke lokasi kedua, kemudian cari rute buat sebuah tombol seperti itu. Oke, berikutnya saya mau bikin sebuah tombol ya. Saya copy aja. Jadi tombolnya ini menggunakan layout yang sama. Jadi kelasnya kelas layout. Kemudian background colornya seperti ini. Bisa saya ganti aja. Backgroundnya marun seperti ini ya. Topnya 110. Nah, karena ini tambah 50 misalkan, ini tadi ke sini 50, maka berikutnya juga tambah 50 10. Colornya white, tulisannya white. Jadi cari rute seperti ini. Kita coba hasilnya bagaimana. Nah, muncul ya di sini ya, cari rute. Oke, kita tinggal ngatur bagaimana looping data ini bisa jalan seperti ini. Oke, kita lanjut. Berarti kita berikutnya adalah langkah bagaimana kita memunculkan data yang online itu. Nanti akan masuk sebagai pilihan di sini. Dua ini ya. Oke, saya copy aja biar enggak, nanti saya jelaskan ya. Untuk menyingkat waktu. Saya tempatkan di dalam tag script seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi saya punya sebuah function bernama ambil data. Ini tadi sudah ya, function ambil data berisi looping dari variabel dataku. Dataku dari mana? Dari data ini. Nah, ini dataku. Karena data mentah ini disimpan dalam variabel dataku, maka variabel dataku ini yang dibaca oleh looping ini ya. Jadi var lokasi sama dengan dataku array ke i ya. Ke I ini berarti looping pertama, berarti array ke 0 diambil lokasinya, maka yang diambil adalah yang ini. Nah, ini lokasi. Untuk looping kedua, untuk perintah berikutnya ngambil bujurnya dengan cara yang sama dan lintangnya. Tetapi untuk looping berikutnya maka data yang dibaca adalah data yang berbeda lagi. Jadi data kedua. Jadi ini lokasi yang kedua adalah sebelah mantan seperti ini. Jadi looping ini ada looping ya, looping di JS. Jadi kalian harus sudah paham JS terlebih dahulu, karena di sini adalah membahas konsep GIS. Jadi JS-nya kalian harus paham terlebih dahulu. Ini looping untuk di JS. Dan di sini saya ada sebuah variabel yang spesial di sini ya. Jadi saya membuat sebuah variabel yang bernama dtCoor yang diisi dari bujur. Kemudian saya beri pembatas karakter seperti ini dan ditambah lintang. Kenapa seperti ini? Karena begini. Dalam
drop down itu ada dua nilai ya. Jadi nilai yang tampil secara visual di kita nanti, kemudian ada nilai yang di balik layar seperti ini. Jadi nanti walaupun yang muncul adalah nama lokasinya, tetapi yang diambil adalah data lintangnya. Ya, data lintangnya memang sengaja saya buat string biasa untuk menggampangkan proses pengambilannya nanti. Jadi proses pengelolaannya. Jadi saya batasi dengan karakter seperti ini saja. Jadi ini nanti kita pecah menggunakan function split di JavaScript seperti itu. Jadi kita kirim DT_core itu berupa string seperti ini ya, bujur plus karakter pembatasnya ini dan lintang seperti ini. Jadi value-nya diisi DT_core dan ini lokasinya akan tampil secara visual. Oke. Karena kedua dropdown sama, maka menggunakan jQuery untuk mengisinya adalah seperti ini. Jadi hasil dari looping tadi ditempatkan pada pada objek HTML yang ber-ID blok tempat 1 ya. Diisi HTML-nya berupa hasil tadi. Kemudian blok tempat 2 juga sama cara kerjanya. Jadi objek HTML yang ber-ID blok tempat 2 itu akan diisi HTML dari sini seperti ini. Ini function ya. Ini masih berupa function, belum dipanggil, maka kita harus memanggilnya di sini aja. Kita panggil fungsinya ambil data seperti ini. Nah, kalau lebih seperti ini, kita coba untuk lihat hasilnya. Nah, ini keluar ya. Tetapi kenapa kok saat saya klik ini, di sini tidak muncul? Sebenarnya ini muncul sebenarnya. Muncul, tetapi karena mungkin ini fontnya berwarna putih, jadi tidak kelihatan karena sama-sama putih. Kita cek mana yang salah. Mungkin di sini ini enggak, ini tombol ya, di sini enggak ada untuk color. Di sini oh ada color white ini ya, kita ganti aja, misalkan colornya saya ganti black seperti ini. Kita refresh terlebih dahulu coba. Nah, keluar ya. Nah, keluar misalkan saya pilih ini dan pilih ini. Nah, seperti ini ya. Oke. Udah ini ya, clear ya. Kita tinggal menghitung gimana caranya hitung rute. Oke. Kita buat sebuah function yang bernama cari rute. Di sebelah sini misalkan function cari rute seperti ini. Oke. Kemudian kita beri dulu event ya di tombolnya. Kita beri on click sama dengan cari rute seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi nanti kalau ini ditekan, tombol cari rute ditekan, dia akan memanggil function cari rute di sini. Maksudnya seperti itu. Oke. Langkah awal adalah kita membuat form validasinya dulu ya. Jadi memang ada beberapa rule atau aturan yang terkait seperti ini. Semisal contoh, ini tidak boleh kosong ya. Jadi ini harus mengisi itu misal. Kemudian ini tidak boleh berisi sama. Misal dari toko Sugianto ke toko Sugianto. Kan harusnya cara logika ini tidak boleh ya. Karena di lokasi yang sama pasti rutenya juga tidak akan muncul kan gitu. Maka kita kasih rule atau kita kasih aturan ya dengan menggunakan form validation di sini. Oke. Di sini kita ambil nilai dari dropdown pertama dan dropdown kedua. Oke, kita ambil nilainya dulu. Jadi var misalkan ya, var nilai 1 atau lokasi 1 saja. Lokasi 1 sama dengan kita menggunakan jQuery di sini. Blok tempat 1 dot val seperti ini. Untuk yang kedua juga sama, cuman beda variabel dan beda namanya saja ya. Jadi di sini lokasi 2, kemudian sini blok tempat 2. Oke, di sini kita cek. Kita cek kalau yang kosong ya. Jadi kita menggunakan if lokasi 1 sama dengan petik-petik atau lokasi 2 sama dengan petik-petik, maka muncul alert ya. Kita pakai alert aja.
data lokasi tidak boleh kosong seperti ini. Oke, kemudian return. Nah, seperti ini. Kemudian rule kedua, ini rule kalau nggak boleh kosong ya. Kalau rule kedua berarti nggak boleh sama. Semisal if lokasi 1 sama dengan lokasi 2, maka alert lokasi harus berbeda seperti ini. Rule-nya juga sama, return seperti ini. Oke, berikutnya ini form validation-nya ya. Nanti kalau misalkan kalian punya form rule sendiri, silakan ditambahkan di sini. Kalau ini kita contohkan hanya 2 rule untuk form validation-nya, ada 2, hanya seperti itu. Oke, kalau ini sudah terpenuhi, tidak ada masalah, maka berikutnya adalah kita mencoba untuk membuat URL API-nya. Seperti itu ya. Tapi sebelum itu, kita harus bisa mecah datanya dulu, karena yang dikirimkan adalah seperti ini. Jadi yang dikirimkan berdasarkan ini yang kita ambil dari lokasi 1 ini adalah masih berupa seperti ini. Jadi bujur kemudian dibatasi dengan seperti ini, kemudian ada lintang. Nah, kalau seperti ini nggak bisa dihitung, jadi kita harus pecah dulu bujurnya sendiri dan lintangnya sendiri. Jadi di sini kita menggunakan function namanya split ya. Kita menggunakan function bernama split. Jadi misalkan data 1 ya, ini untuk lokasi 1 sama dengan lokasi 1.split seperti ini. Data 2 juga sama dengan lokasi 2.split sama, karena splitnya menggunakan karakter yang sama, jadi seperti ini. Kemudian kita pecah per masing-masing variabelnya ya. Misal, jadi karena kita butuh 2 tempat, maka saya anggap penamaannya adalah bujur 1 dan lintang 1. Kemudian yang kedua adalah bujur 2 dan lintang 2. Maka yang saya atur duluan adalah bujur 1 sama dengan data 1 ke 0, karena split itu sudah merubah dia jadi array juga. Lintang 1 sama dengan data 1 yang ke 1 seperti ini. Array dimulai dari 0 ya, jangan dari 1. Bujur 2 sama dengan data 2 ke 0 seperti ini. Kemudian lintang 2 sama dengan data 2 array ke 1 seperti ini. Oke, ini kita sudah bisa untuk membuat ininya. Oke ya, kita bisa lanjut ke membuat API-nya. API-nya adalah seperti ini. Jadi API-nya adalah gini. Jadi saya membuat API URL dulu ya. Jadi ini kita copy aja, nanti kita ganti dengan variabel. Ini kita copy. Misal seperti ini. Saya membuat variabel namanya var API URL seperti ini. Sama dengan T2 kita paste. Ini ya, kita tata. Tuh, salah ini ya. Gini. Nah, seperti ini. Oke, kita ganti nanti API ini, kita ganti variabel-variabelnya. Oke. Ini tetap ya, API mapbox.com direction v5 mapbox cycling. Saya tidak ingin cycling, saya pinginnya adalah driving ya, misalkan driving. Nanti bisa kita ganti aja. Driving seperti ini. Kemudian bujur 1, ini adalah variabel nanti kita isi dari sini. Maka di sini saya putus dulu stringnya. Plus bujur 1 seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini, karena bujur 1 ini variabel dari sini. Kemudian komanya ini string, jadi saya beri gini. Nah, seperti ini. Plus lintang 1 juga ya. Kemudian saya plus lagi, ini adalah string juga. Bujur 2, ini juga string. Komanya ini. Nah, lintang 2, ini variabel, kemudian string kembali ya. Step through geometris, jadi step through itu digunakan untuk memunculkan
data JSON untuk langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkah seperti yang contoh yang tadi ya, sebelah kiri ada belok kiri, belok kanan itu di data steps namanya. Kemudian geometri ini data jalurnya menggunakan GeoJSON. Akses token diisi dengan variabelnya ya. Jadi variabel kita bernama ini. Nah, mapbox gl.access token ini kita copy ke sini, kita copy, kita tambahkan di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini oke. Kita lanjut sekarang. Sekarang kita ke ajaknya. Jadi kita menggunakan ajak ya, karena ini berhubungan dengan API dan yang dihasilkan adalah data JSON. Maka kita nanti menggunakan ajak ya. Kita copy aja biar enggak lama-lama. Jadi ini ajaknya udah disesuaikan juga. Jadi ajaknya di sini. Jadi ajaknya itu menggunakan metode get ya, karena di sini variabelnya dilewatkan URL semua, maka ini maksudnya adalah metode get. Kemudian URL-nya kita ganti dengan ini API URL, kita ganti aja API URL seperti ini. Kemudian ini kenapa kok bisa geometri seperti ini? Ini sebenarnya udah saya jelaskan di perkuliahan offline ya. Jadi sebenarnya data mentah nanti kita bisa coba atau kita bisa mencoba dulu nanti ya. Oke, di sini. Jadi misal kita buat skenario terlebih dahulu ya, skenario untuk API-nya ini, atau kita bisa ambil dari yang sini aja. Nah, ini aja ya, kita ambil yang ini, misal kayak gini. Kita copy, cuman ini tokennya saya ganti terlebih dahulu, kita new aja untuk ngatur ininya. Jadi ini gini. Jadi sebenarnya untuk API-nya adalah seperti ini sebenarnya. Berhubung tadi nilai-nilai ini divariabelkan, maka jadinya berbeda. Ini saya gini dulu. Nah, lebih seperti ini. Tokennya saya ganti milik saya aja ya. Jadi di sini tokennya ini saya copy. Kita uji dulu data JSON-nya seperti apa. Nah, itu masalahnya. Jadi kita harus tahu data JSON-nya, kenapa kok yang diambil adalah ini. Nah, itu. Seperti ini, kita copy, kita jalankan di sini. Nah, jadi sebenarnya adalah data mentahnya keluar data JSON seperti ini. Jadi ada rute di sini ya, ada rute, ada ini geometri. Ini adalah koordinatnya. Jadi di dalam geometri itu ada titik-titik mana yang dilalui oleh dari titik ini ke titik ini. Jadi rute itu seperti itu ya. Jadi rute itu diambil tiap titik belokan itu akan dipetakan seperti ini. Nah, ini ada banyak jadi yang dilewati. Nah, nanti karena kita butuh itu, maka kita ambil geometrinya. Geometri koordinat ini. Jadi pada variabel geometri koordinat. Makanya di sini di yang GIS 5 ini ada. Jadi ajaknya dijalankan dulu. Jika berhasil maka menjalankan di sini variabel rute. Ini ya, variabel rute diisi dari data .rute geometri. Jadi diambil dari ini data rute, ini ya rute, kemudian geometri diambil ini per koordinat ini nanti. Nah, di sini ini kemudian kita membuat layer ya, layer untuk rutenya. Jadi petaku .add layer, ID-nya rute, ini bisa diganti-ganti terserah kita. Tipenya line, source-nya GeoJSON, ini udah dari ketentuan dari sana. Tipe fitur, geometrinya diambil dari rute ini. Nah, ini. Kemudian pane-nya ini line width-nya 5. Saya ganti misalkan 8 gitu ya. Kemudian line color-nya merah, jadi warnanya merah. Kita coba nanti. Oke ya, kita coba terlebih dahulu ini. Yang di sini kita refresh. Semisal misalkan saya milih data yang sama ya, misalkan ini ya, toko lantiknya ke toko lantiknya, misal saya cari rute. Lokasi harus berbeda, jadi form validation kita berjalan dengan sempurna ya. Oke. Toko lantiknya ke Nuts Bakery misalkan. Kita cari rutenya.
Nah, ternyata keluar ya. Jadi ini toko lantiknya diarahkan lewat sini, ke sini, nanti belok sini. Sini akan lurus ke sini. Nah, ini nuts bakery di sini. Itu ya. Jadi ini adalah visualisasi dari data mentah yang kita ambil dengan ajak tadi. Jadi di sini nih. Nah, dari di sini nih. Jadi ajak ini mengambil data mentah ini. Nah, untuk diolah. Nah, pengolahannya menggunakan ajak ini dan dimunculkan secara visual dengan layer ini. Add layer ya. Add layer tipenya line. Jadi add layer tipenya line. Jadi seperti ini. Nah, ini kita berhubung ini belum dikasih resetnya ya, nanti berarti kita untuk mengclearkan ini kita harus reload aja. Misal seperti ini, toko Sugianto ke Bang Fadil Chinese Food atau ke toko lantiknya aja, cari rute. Nah, ternyata ini toko Sugianto di sini, kemudian toko lantiknya di sini. Udah sini aja, nah, muter ke sini aja. Nah, seperti ini, rootnya udah kelihatan ya. Nanti kita bisa modifikasi, entah ditambahi marker di sisi sini atau di sebelah sini juga bisa. Silakan terserah nanti ya. Oke, mungkin praktikum kita udah berhasil untuk yang fitur driving basicnya. Kemudian dengan API direction yang data mentahnya berupa JSON seperti ini yang berhasil kita olah. Silakan dikembangkan dengan konsep sesuai yang kalian inginkan ya. Jadi ini rute bisa di macam-macam, ini adalah rute dasar, nanti bisa dikembangkan lagi seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian untuk praktikum ke-6 dari mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Silakan dikembangkan ya. Nanti kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.